Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 hal yang bisa kamu lakukan untuk menaklukkan mantan yang benar-benar tidak mau kembali lagi kepadamu, agar ia mau bersamamu lagi, ya, atau agar ia menjadi jodohmu. Nah, kita sudah membahas dalam video terdahulu, ya, ada 3 ciri mantan yang sekuat apapun kita berusaha, dia tidak akan mau kembali kepada kita lagi, ya. Dia akan menolak kita terus. Yang belum melihat videonya, dilihat dulu ya, 3 ciri tadi. Nah, sehingga kalau kita melihat 3 ciri ini, kita masuk ke langkah selanjutnya. Kalau memang masih menginginkan dia kembali. Nah, ini langkah selanjutnya. Nanti video 3 ciri-ciri mantan yang akan selalu menolak kita itu saya cantumkan linknya di deskripsi, ya, insya Allah. Nah, sekarang apa 2 hal yang bisa kita lakukan ketika mantan menolak kita terus, sekuat apapun kita berusaha, ya, dan semakin kita berusaha, semakin dia menjauh. Dia menolak terus. Sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, ya, ketika mantan menolak kita terus, dan kita sudah melihat 3 ciri tadi. Artinya apa? Kalau ada 3 ciri ini, kalau kita belum melakukan 2 hal ini, ya mantan akan terus menolak kita. Nah, karena itu, kalau ada 3 ciri ini, sekarang kita berhenti dulu ngejar-ngejar mantan. Kita lakukan 2 hal ini, ya. Kalau sudah kita kerjakan 2 hal ini, saat kita mendekati mantan, itu powernya, energinya akan sangat berbeda, ya. Dengan ketika kita mendekati, ngejar-ngejar mantan seperti sekarang. Energinya, auranya itu akan sangat berbeda. Bahkan mungkin belum sempat kita mendekati, mantan sudah mendekat duluan tuh. Nah, yang pertama, ya, yang harus kita tingkatkan sekarang adalah doa dan amaliyah kita. Doa itu penting sekali tuh. Karena saya sering sekali membahas, kalaupun mantan bukan jodoh kita, mantan bisa jadi jodoh kita. Selama kita masih mau terus berdoa, memohon kepada Allah, ya. Kita ditakdirkan tidak berjodoh dengan mantan, bahkan mantan sudah ketemu dengan jodohnya. Tetapi selama kita masih mau terus berdoa, takdir itu sesuatu yang tidak bisa kita tolak, kecuali dengan doa. Nah, karena itu perbanyak berdoanya sekarang. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali dengan doa. Nah, berdoanya seperti apa sekarang? Berdoa yang yakin bahwa doa kita itu terkabul. Jadi jangan sampai ada keraguan sedikit pun dalam hati kita. Mosok sih mantan mau balik kepada saya, ya. Jadi jangan sampai itu. Itu namanya ragu. Yakin 100%, hati kita yakin bahwa mantan akan balik, bahwa doa kita akan terkabul. Nah, itu kunci terkabulnya doa. Ya. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lakin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul. Dan sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Lalai lagi berpaling itu ragu-ragu.
ya. Ketika berdoa, lalai, berpaling, ragu-ragu. Hati, pikiran, melayang-layang ketika kita berdoa. Seharusnya kan isinya keyakinan, malah yang muncul keraguan. Apa iya? Apa mungkin? Dan seterusnya. Nah, itu yang menyebabkan doa kita tidak terkabul, keraguan tadi. Karena itu, doa seperti apa yang bisa mengubah takdir? Doa yang dipanjatkan dengan keyakinan bahwa doa itu terkabul, ya. Yang kedua tuh, bahwa mantan kan sudah 3 ciri itu ya. Nah, kalau saya ceritakan lagi nanti tidak dibilang Ustadz ngulang-ngulang terus ya. Nanti dilihat videonya ya. Tapi 3 ciri nih. Mantan sudah punya nih 3 ciri ini. Artinya apa? Artinya mantan sudah sedemikian kuatnya ya, jauh dari kita. Atau sudah semakin jauh dari kita. Kalau keinginannya untuk berpisah dengan kita amat sangat kuat, dibutuhkan kesabaran kan dalam berdoa, dalam mengerjakan amalan-amalan kita. Ya, jadi mantan ini, misal ya 3 ciri tadi saya sampaikan satu saja. Mantan sudah menemukan pengganti kita yang lebih segalanya dari kita. Nah, coba tuh. Sekarang artinya apa? Kita butuh sabar ya di dalam berdoa tadi. Karena mantan sudah menemukan apa yang dia cari. Ya, beda kalau mantan itu masih sendiri, ya, tidak mencari pengganti kita. Nah, itu beda. Ini mantan sudah menemukan pengganti kita. Maka dibutuhkan kesabaran di dalam berdoa tadi. Karena itu di dalam sebuah hadis kita diajarkan yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa orang-orang yang tergesa-gesa itu? Yaitu orang-orang yang mengatakan, aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Nah, kita sering banget tuh, ya, kita cerita, kok doa saya tidak terkabul ya. Kita komen, aduh saya sudah berdoa 6 bulan, setahun kok doa tidak terkabul. Nah, itu tuh, ya, tergesa-gesa itu yang menyebabkan doa kita tidak terkabul. Nah, jadi berdoa dengan sabar. Jadi ketika kita berdoa, kita juga mengerjakan amalan. Nanti pertanyaannya amalan yang mana Ustadz? Nanti dibuka di playlist ya. Di grup kita, di channel kita ini ada beberapa grupnya kan. Ada grup yang judulnya atau playlist yang judul grupnya amalan. Nah, nanti silahkan dipilih amalan, ambil satu begitu. Nah, kita kerjakan ya. Dengan sabar, dengan tekun ya. Ketika sudah kita kerjakan, insya Allah saat kita berusaha mendekat kepada mantan, kan auranya sudah berbeda, energinya sudah berbeda. Dengan ketika seperti sekarang, kita mendekati mantan, istilahnya kosongan ya. Begitu. Jadi tidak ada energi ya yang kita sambungkan dengan mantan terlebih dahulu. Jadi kosong antara kita dengan mantan itu. Dan kita berusaha mendekat. Nah, tetapi ketika kita sudah membangun ya ikatan energi dengan mantan, nah di situ tuh yang akan memberikan perbedaan saat kita mendekat mantan dengan saat ini. Nah, bahkan kalau memang amalan yang kita kerjakan itu berjodoh dengan kita, doa kita terkabul agar dia menjadi jodoh kita, maka insya Allah belum kita mendekat, mantan sudah mendekati kita duluan. Tapi memang butuh ketekunan. Termasuk kunci keberhasilan amalan juga ketekunan.
ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan rutin terus-menerus, walaupun itu sedikit. Ya. Nah, jadi itu yang pertama ya. Yang kedua, tapi sebelum kita bahas yang kedua, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang kedua, saking semangatnya jadi yang ketiga. Yang kedua, jangan lupa bahwa kita hidup di zaman yang segala sesuatunya butuh dibeli. Ya, jadi agar mantan mau kembali kepada kita, tertarik kembali duluan kepada kita. Kita lihat tuh contoh tadi ya. 1 dari 3 ciri khas mantan tadi sudah bersama dengan orang ketiga yang misal lebih kaya dari kita. Nah, kita harus mulai berpikir. Kalau dia memang kayanya dapat warisan dari orang tuanya, ya, tentu sulit untuk kita menyainginya. Tapi paling tidak, walaupun kita tidak sekaya dia, kita mapan. Ya, artinya mantan kembali kepada kita itu tidak mengeluh, kurang terus, uang belanja kurang, ini kurang, itu kurang. Kita mapan. Walaupun tidak sekaya orang ketiga, karena dia kayanya dapat warisan lah. Kalau dapat warisan kan, mereka sudah bekerja sejak zaman nenek moyangnya ratusan tahun yang lalu, kemudian warisannya ke dia semua. Ya, untuk menyainginya sulit ya. Tapi kalau dia bisa kaya karena usahanya, kalau dia bisa, maka kita pun bisa. Nah, kalau dia bisa kaya dengan usahanya, maka peluang kita untuk bisa melampaui apa yang dimiliki oleh orang ketiga ini sangat besar. Nah, jadi tadi ya, kita mengerjakan amalan, maka saya selalu bilang, kerjakan amalan yang tidak terlalu melelahkan. Ya, jadi misal mengerjakannya setiap hari 10-15 menit, kan tidak capek. Ada kan amalan yang mengerjakannya sekali duduk 3-5 jam. Itu capek ya. 5-15 menit, tapi kita lakukan secara rutin. Artinya apa? Kalau amalannya tidak terlalu capek, energi kita untuk bekerja tetap besar. Nah, sehingga kita bisa mencapai kemapanan tadi. Paling tidak ya, walaupun kita tidak sekaya orang ketiga, mantan juga tidak susah saat kembali bersama kita. Dan sekali lagi, kunci dari keberhasilan seseorang, banyaknya rezeki yang bisa didapatkan, kuncinya kerja, kerja, dan kerja. Dalam surat An-Najm ayat ke-39 kita diajarkan, wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kalau kita mau dapat rezeki yang banyak, uang yang banyak, kuncinya tadi, bekerja tanpa banyak mengeluh, bekerja tanpa mengenal kata lelah, bekerja dengan tekun, semangat, dan selalu berdoa agar pekerjaan tadi menjadi berkah dunia akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.